perang harga itu keharusan atau... Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, pertama-tama aku pengen ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyabakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman mungkin yang nonton video ini ketika setelah lebaran gitu kan. Ya kalau misalnya video ini jadinya tayang setelah lebaran gitu. Jadi untuk video kali ini atau konten kali ini aku tuh terbesit di pikiran untuk bikin tema kali ini karena melihat semakin kesini itu bisnis clothing ritmenya menurutku itu mulai nggak sehat cuy. Nggak sehatnya gimana mas? Jadi kalau misalnya aku lihat ya teman-teman, iklim dari lokal pride ini, brand-brand lokal ini, cara jualannya sekarang ini udah nggak sehat untuk teman-teman yang baru mulai. Kenapa? Nah, mari kita bahas cuy. Well, sebelumnya selama ini apa sih yang ada di bayangan kalian gitu kan, di benak kalian, terutama buat kalian mungkin yang masih baru-baru nih ketika mau terjun di dalam dunia clothing? Apakah mikir gimana ya bikin suatu produk yang unik, atau mungkin mikir gimana ya cara membuat produk yang punya value di mata konsumen? Contoh misal aku pengen bikin kaos, kemeja, atau mungkin hoodie gitu kan, itu dengan inovasi-inovasi yang lebih daripada brand-brand lain yang udah ada, atau seperti apa? Atau mikir gimana caranya aku bisa jualan dengan harga yang murah? Nah itu kalian silahkan jawab sendiri, jawab dengan hati kalian sendiri. Nah semakin kesini aku lihat dan aku amati juga, brand-brand lama maupun baru mulai terjebak dengan namanya tuh murah-murahan harga atau price war teman-teman, perang harga. Let's say kalau misalnya bisnis kalian skalanya sekarang mungkin udah bukan UMKM gitu kan, skalanya sekarang udah industri gitu, skala industri. Kamu mau masih produk pun it's okay, kamu mau jualan harga murah ya silahkan gitu. Tapi buat kalian, buat kita nih yang mungkin masih baru mulai dan mungkin modalnya masih mepet-mepet, how gitu kan, gimana cuy? Ya kalau misalnya kalian ikut-ikutan jualan dengan mereka yang skalanya industri gitu kan, skalanya udah besar, ya aku bisa bilang umur bisnismu nggak bisa lama cuy. Kenapa? Ayo aku ajak untuk hitung-hitungan sederhana aja. Contoh ada brand A, skala produksinya anggaplah satu artikel itu bisa 5 sampai 10 ribu pieces. Aku nggak mau sebut merek, tapi emang ini beneran brandnya ada gitu dan ini real. Oke. Itu aja ya, jadi aku nggak sebut merek, jadi kalian bisa, ya pokoknya contohnya seperti itulah ya. Oke, dia jual anggaplah kaos, anggaplah dia jualan 65.000 per pieces. Dengan estimasi keuntungan yang didapat per piecesnya anggaplah 10.000 sampai 15.000. Ya mungkin kita gampangnya anggaplah paling rendah deh, mereka itu marginnya atau keuntungannya per piecesnya dapat 10.000 rupiah, kayak gitu ya. Oke, sekarang coba misal satu artikel yang produksi tadi, anggaplah yang terjual dari 5.000 tadi, 5.000 sampai 10.000, anggaplah cuma 1.000 deh, cuma 1.000 doang. Cuma 1.000 pieces doang, itu dikali dengan 10.000 rupiah, ya kan? Mereka per satu artikel aja itu udah dapat untung bersih 10 juta cuy. Itu baru satu artikel. Dan mereka kan jualannya nggak cuma satu artikel, tapi bisa puluhan bahkan sampai ratusan artikel cuy. Dan itu cuma hitung-hitungan kasarnya doang. Dan untuk realnya ya pasti lebih banyak. Oke, sekarang kita compare dengan brand baru yang mungkin skalanya masih UMKM, masih merintis dan belum ada modal atau investor gitu kan. Kayak kalian ini yang lagi pada nonton pasti kan kondisinya sekarang lagi seperti ini cuy. Nah, berapa kalian sanggup produksi untuk satu artikel atau artikel pertama deh ketika baru mulai? 1, 2 lusin gitu per artikel? Anggaplah ya, satu artikel itu kamu produksi 2 lusin deh, 24 pieces. Terus kamu pengen jual karena pengen saingan sama brand yang tadi udah gede aku bilang di awal gitu kan, pengen ikut-ikutan jualan harga segitu, dijual dengan harga ya kita samain deh 65.000. Kamu mau jual harga 65.000 gitu. Dan aku rasa jual 65.000 itu nggak tahu ya, menurutku sih udah sangat ngepres parah cuy.
Itu belum termasuk mungkin biaya kamu desain atau seperti apa, itu mungkin harga cuma produksinya doang. Nah, kalau kuantiti produksi cuma segitu, mungkin aku bisa kasih margin ya. Mentok-mentok mungkin 5-10 ribu doang per piecesnya kamu dapat untungnya. Ya wes lah, anggaplah kamu dapat margin, kita samain aja 10 ribu per piecesnya gitu. Nah, permasalahan lagi, apakah brand baru itu gampang mendapatkan konsumen? Ya, kalian sendiri yang bisa jawab. Oke, terlepas dari masalah tadi, anggaplah 24 pieces tadi langsung sold out semua, 2 lusin laku gitu kan. Berarti kan 24 dikali 10.000 itu kan sama dengan 240.000. Jadi kalian satu artikel itu mendapatkan untung 240.000. Itu kalau langsung laku, cuy. Lah kalau lakunya atau habisnya berbulan-bulan setelah produksi, gimana gitu kan? Nah, kemudian juga dengan margin anggaplah 240.000 tadi, itu kamu dapat dengan menunggu 1 bulan. Ya mau saving untuk pengembangan brand, menurutku juga dengan dana seperti itu susah, cuy. 240.000 buat per bulan itu sulit, bener-bener sulit untuk brand yang masih baru, cuy. Kita nih untuk brand baru spend money-nya itu sebenarnya gede gitu kan. Kalau misalnya kamu pengen menyiapkan untuk membuat brand yang memang purpose-nya untuk jangka panjang. Beda kalau misalnya kalian pengen jadi brand yang hit and run gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya purpose yang panjang untuk jangka panjang, itu perlu banyak riset. Banyak riset bahan, riset pasar, cari ini itu gitu kan, perintilan-perintilan. Belum lagi bayar operasional segala macam. Apakah dengan 240.000 itu bisa mengcover? Ya kalau bisa sih keren gitu. Aku pengen belajar gitu caranya gimana dengan duit 240.000 itu bisa menghandle semuanya gitu kan. Kalau ada yang bisa coba komen di bawah, aku pengen belajar, cuy. Nah, maka dari itu teman-teman, aku selalu mengingatkan value itu nggak cuma dari murahnya harga produk doang, cuy. Kualitasnya, gimana caranya kita komunikasi sama target market kita, teknik promosi kita, itu juga termasuk value yang value yang positif gitu loh buat brand kita. Jadi bukan cuma kita bisa jual harga murah doang, banyak value yang lain yang bisa kita push untuk meningkatkan harga jual kita, cuy. Nah, kalau sekarang terserah, pilihannya ada di kalian gitu kan. Mau ikut perang harga kayak orang-orang sekarang ya silahkan, atau mau membenahi dikit-dikit gitu kan brand kalian, upgrade kualitas, dan nanti suatu saat brandmu ini bisa laku terjual tanpa harus diskon, tanpa harus nunggu sale-salean, tanpa nunggu dijual murah. Amin. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa tetap semangat gitu kan, yang anti sama perang harga tetap semangat, yang emang mau terjun di dalam dunia yang perang harga ya monggo silakan, kalian kuat-kuatin aja gitu kan. Nah, terserah wis kalian pilih yang mana. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tanya ke aku, Mas mending mana? Nih, nonton dulu sampai selesai, kalian jawab sendiri gitu kan, kalian telaah, kalian jawab sendiri. Silakan menurut kata hati kalian kayak gitu. So, semoga sharing singkat kali ini bisa membuka wawasan gitu kan tentang cara bermain di dalam bisnis ini, cuy. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.